Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Marsepa dari Prodi Manajemen semester 1. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang etika dalam bisnis internasional. Bisnis internasional. Bisnis internasional yakni bisnis yang kegiatannya melewati batas-batas negara. Definisi ini termasuk perdagangan internasional, pemanufakturan di luar negeri, serta industri jasa-jasa seperti transportasi, penerbangan, pariwisata, konstruksi, hiburan, dan lain-lain. Latar belakang terjadinya bisnis internasional. Keterbatasan komoditas suatu negara mengakibatkan terjadinya kegiatan bisnis antar negara. Era globalisasi serta kemajuan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan kegiatan bisnis internasional. Pentingnya etika bisnis internasional. Perspektif makro bagi perusahaan multinasional. 1. Menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya. 2. Mengurangi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing. 3. Menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan. 4. Melindungi norma yang disepakati oleh kedua belah pihak. Norma-norma moral yang umum pada taraf internasional. 1. Menyesuaikan diri. Bisnis harus menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di tempat itu. Kebenaran yang terkandung dalam pandangan ini berlaku di seluruh dunia. 2. Religiosisme moral. Mempertahankan kemurnian etika yang sama seperti negerinya sendiri. Menyesuaikan diri dengan norma etis di tempat lain, namun masih mempertahankan norma aslinya yang dirasa baik. 3. Imoralisme naif. Hanya memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku secara internasional, tidak terlalu memperlihatkan norma negara lain. Masalah dumping dalam bisnis internasional. Dumping, menjual sebuah produk dalam kuantitas sebesar di suatu negara lain dengan harga di bawah harga pasar, dan kadang-kadang malah di bawah biaya produksi sehingga merugikan produsen lokal. Motif dumping. 1. Penjual mempunyai persediaan terlalu besar sehingga ia memutuskan untuk menjual produk bersangkutan di bawah harga saja. 2. Motif lebih jelek adalah berusaha untuk merebut monopoli dengan membanting harga. Dumping produk tidak etis karena melanggar etika pasar bebas. Dampak dumping. Konsumen diuntungkan jangka pendek karena dapat membeli produk dengan harga murah, sedangkan para produsen menderita kerugian karena tidak sanggup menawarkan produk dengan harga semurah itu. 10 aturan internasional yang mengatur keberlangsungan korporasi multinasional atau KNM. 1. Korporasi multinasional tidak boleh dengan sengaja mengakibatkan kerugian langsung. 2. Korporasi multinasional harus menghasilkan lebih banyak manfaat daripada kerugian bagi negara di mana mereka beroperasi. 3. Dengan kegiatannya, korporasi multinasional itu harus memberi kontribusi pada pembangunan negara di mana ia beroperasi. 4. Korporasi multinasional harus menghormati hak asasi manusia dari semua karyawannya. 5. Sejauh kebudayaan setempat tidak melanggar norma-norma etis, korporasi multinasional harus menghormati kebudayaan lokal itu dan bekerja sama dengannya, bukan menentangnya. 6. Korporasi multinasional harus membayar pajak yang fair. 7. Korporasi multinasional harus bekerja sama dengan pemerintah setempat dalam mengembangkan dan menegakkan background institution yang tepat. 8. Negara yang memiliki banyak mayoritas saham sebuah perusahaan harus memikul tanggung jawab moral atas kegiatan dan kegagalan perusahaan tersebut. 9. Jika suatu korporasi multinasional membangun pabrik yang beresiko tinggi, ia wajib supaya pabrik itu aman dan dioperasikan dengan aman. 10. Dalam mengalihkan teknologi beresiko tinggi pada negara berkembang, korporasi multinasional wajib merancang kembali sebuah teknologi demikian rupa sehingga dapat dipakai dengan aman dalam negara baru yang belum berpengalaman.
Lingkungan perusahaan, stockholder. Para pemegang saham dalam sebuah perusahaan dikenal juga dengan sebutan stockholder. Pemegang saham mendapatkan bagian tertentu dari hasil saham yang dijual oleh perusahaan yang telah melakukan listing di bursa saham. Stakeholder. Istilah ini muncul dari asal kata stockholder, di mana bentuk kata ini timbul sebagai kritikan dasar atas tindakan perusahaan yang terlalu mementingkan kepentingan pemegang saham. Stakeholder merupakan pihak-pihak yang terkait dengan kepentingan perusahaan. Stockholder sendiri merupakan bagian daripada stakeholder. Para pemegang saham sendiri sebagai pemilik kepentingan perusahaan menginginkan perusahaannya untuk selalu memberikan kinerja maksimal yang ditunjukkan melalui perolehan profit perusahaan. Dengan profit yang ada, maka para pemegang saham akan mendapatkan pembagian dividen yang besar pula. Karena dengan membeli saham sebuah perusahaan, maka para pemegang saham tentu mengharapkan pembagian dividen sebagai hasil keuntungan perusahaan. Etika versus profit. Etika dan profit merupakan sebuah hubungan yang tidak biasa dan cenderung dianggap berseberangan. Dalam konsep bisnis maksimalisasi, profit merupakan tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan. Sedangkan keterlibatan etika hanya akan mengurangi keuntungan perusahaan. Pandangan ini tentu berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang hanya memikirkan profit sebagai target utama mereka, dan kebanyakan perusahaan menggunakan cara-cara etis dalam jangka panjang akan mengalami kerugian, bahkan sampai pada arah kebangkrutan. Beberapa contoh kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan yang hanya mengutamakan keuntungan. 1. Menggunakan tenaga kerja di bawah umur atau tidak sesuai Undang-Undang Dasar. 2. Diskriminasi tenaga kerja. 3. Tidak menjamin keselamatan kerja. 4. Upah di bawah ketentuan. 5. Kelayakan tempat kerja. 6. Dan lain-lain. Tidak hanya pihak perusahaan, pihak karyawan pun kerap melakukan ketindakan tidak etis yang dapat merugikan perusahaan. Contoh kegiatan tidak etis karyawan yang merugikan perusahaan. 1. Menggunakan fasilitas kantor untuk keperluan pribadi. 2. Memalsukan angka pada sebuah transaksi. 3. Memalsukan kualitas barang dengan yang seharusnya. 4. Transaksi gelap dengan vendor perusahaan. 5. Dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.